Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah. Alhamdulillah, pemirsa, penonton PON TV yang dirahmati oleh Allah, kita haturkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kenikmatan, terutama kenikmatan Islam, yang mana kenikmatan Islam ini tiada yang bisa menggantikannya. Juga salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah Islam sampai ke Nusantara dan kepada diri kita yang ada di Pontianak saat ini. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah ingin saya sampaikan dalam ayat pembukaan tadi terkait salat dan zakat. Tetapi saya akan membahas salah satunya saja, yaitu tentang zakat. Yang mana zakat ini sangat penting dalam Islam. Bahkan termasuk dalam rukun Islam. Ini saking pentingnya zakat, dan dari ayat-ayat di Al-Baqarah dan ayat-ayat lainnya juga menegaskan betapa pentingnya zakat. Oleh karena itu, pernah pada masa Khalifah Abu Bakar, sepeninggalnya Rasulullah, baru saja Rasulullah meninggal, ada sekelompok orang yang melaksanakan sholat tetapi tidak ingin membayar zakat. Nah, informasi ini didengar oleh Khalifah Abu Bakar. Seketika itu Khalifah Abu Bakar mengirimkan utusan kepada orang-orang tersebut agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tetap melaksanakan sholat dan membayar zakat. Tidak boleh ada pilah-pilih dalam Islam. Ketika telah Allah tetapkan, maka kita tidak boleh memilah-milihnya. Walaupun itu terdapat dalam ayat-ayat, misalnya sholat dan zakat. Tapi ketika itu menjadi suatu kewajiban, tidak boleh ada pilih-pilih. Nah, kembali pada kepemimpinan Khalifah Abu Bakar. Nah, ketika Khalifah Abu Bakar mendengar bahwa orang-orang tersebut tidak mau bertaubat, nah, seketika itu Khalifah Abu Bakar mengirimkan utusan. Nah, ini betapa mengerikannya ibaratnya seperti itu. Sehingga Khalifah Abu Bakar mengirimkan utusan agar orang-orang tersebut bertobat untuk tetap membayar zakat. Tetapi jika tidak mau membayar zakat, maka terpaksa kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar itu menerapkan, yaitu memerangi orang tersebut. Tetapi perang dalam maksud ini bukan perang untuk memusnahkan semuanya, tidak. Hanya ingin sampai dia bertobat atau taat kembali untuk membayar zakat. Nah, ini dapat kita mengambil pelajaran dari sini betapa pentingnya pengelolaan zakat dalam sebuah negara. Bahkan dalam konteks saat ini bisa dimasukkan ke dalam APBN ya. APBN seperti itu. Karena memang zakat ini sangat penting dan terkait langsung dengan umat manusia lainnya, terutama umat Islam yang termasuk ke 8 asnaf tadi, yaitu fakir, miskin, ghorim dan sebagainya. Dan itu sangat terkait dengan itu. Dan sisi lain juga zakat ini dapat mengentaskan kemiskinan. Walaupun untuk mengentaskan kemiskinan secara total itu masih membutuhkan syariat Islam yang lain, seperti pengelolaan sumber daya alam menurut Islam. Tidak boleh diberikan kepada asing maupun asing. Nah, itulah dalam pengelolaan dalam sistem pemerintahan Islam yang disebut para ulama sebagai khilafah Islam. Itulah yang diwajibkan oleh para ulama sehingga kita dapat menerapkan aturan Islam. Nah, ketika dimasukkan ke dalam APBN, jadi zakat ini benar-benar dikelola secara profesional dalam sebuah pemerintahan. Tidak kebayangkan betapa profesionalnya dan efektifnya dan terarahnya dalam pengelolaan zakat. Baik itu dalam pengumpulannya dan juga pembagiannya, distribusi zakat tersebut. Karena data-data itu pasti akan didata dengan teliti oleh pemerintah dari sisi
mungkin dari kelurahan, RT, RW dan sebagainya, itu pasti akan terdata. Maka oleh karena itu kita harus melihat Islam sebagai solusi dari kerohanian kita dan juga solusi yang ada di masyarakat. Jadi jangan kita membedakan dari sisi kerohanian kita memilih Islam, tetapi dari sisi fakta di masyarakat, misalnya masyarakat miskin atau tidak mampu bahkan terlilit utang, itu tidak kita pikirkan. Nah, Islam ada solusinya, itu dengan zakat. Zakat yang dikelola oleh negara sehingga menjadi lebih efektif dan benar-benar terukur dan terarah. Dan ini sebagaimana teladan kewajiban yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar pada masa beliau. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.